Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ngomongin 3 hukum mengenai kaidah-kaidah sosial. Sebelumnya kita membahas mengenai manusia dan masyarakat. Kesimpulan dari video sebelumnya yaitu manusia di dalam masyarakat memerlukan perlindungan dan juga kepentingan. Perlindungan dan kepentingan itu tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup. Peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan juga dirinya sendiri. Nah, pedoman, patokan atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama ini disebut dengan juga norma atau kaidah sosial. Kaidah sosial pada hakikatnya merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seyogyanya dilakukan atau seyogyanya tidak dilakukan. Nah, kita akan membahas mengenai kaidah-kaidah sosial. Jadi, untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat terdapat beberapa kaidah sosial. Semua kaidah sosial ini tidak dibeda-bedakan. Baru setelah melalui segala proses yang panjang dan lama, manusia mulai membeda-bedakan kaidah-kaidah tersebut. Tata kaidah tersebut terdiri dari kaidah kepercayaan dan juga keagamaan, kaidah kesusilaan, kaidah sopan santun, dan juga kaidah hukum yang dapat dikelompokkan seperti berikut. Yang pertama, tata kaidah dengan aspek kehidupan pribadi yang dibagi lebih lanjut menjadi 2. Yang pertama, kaidah kepercayaan atau keagamaan. Dan juga yang kedua adalah kaidah kesusilaan. Kedua kaidah ini, kepercayaan dan juga kesusilaan ini menyangkut aspek kehidupan pribadi kita. Kemudian yang kedua, tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi. Jadi, tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi atau yang menyangkut dengan orang lain, yaitu ada kaidah sopan santun atau adat dan juga kaidah hukum. Oke, kita akan membahas satu persatu mengenai kaidah-kaidah sosial tersebut. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kaidah kepercayaan atau keagamaan. Nah, kaidah kepercayaan atau keagamaan ditujukan kepada kehidupan beriman atau kehidupan percaya. Kaidah ini ditujukan terhadap kewajiban. Saya ulangi, kaidah ini ditujukan terhadap kewajiban manusia kepada Tuhannya dan juga kepada dirinya sendiri. Sumber atau asal dari kaidah ini adalah ajaran-ajaran kepercayaan atau agama yang oleh pengikut-pengikutnya dianggap sebagai perintah Tuhan. Tuhanlah yang mengancam pelanggaran-pelanggaran atas kepercayaan atau agama itu dengan sanksi. Ketentuan-ketentuan di bawah ini yang oleh para pengikut atau pemeluknya dianggap sebagai perintah Tuhan. Yang agama Islam menurut surat Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu yang jalan yang buruk. Kemudian menurut kitab Keluaran 13 ayat 13, janganlah kamu membunuh. Kemudian kitab Keluaran 20:14, janganlah kamu berbuat zina. Kemudian Sloka 327 Sarasa Mucahaya, adapun pegangan untuk berbuat kirti
ialah jangan durhaka terhadap sahabat. Durhaka ialah menginginkan kecelakaan atau kematiannya. Jangan durhaka terhadap orang yang dipercaya serta yang percaya kepada dirimu. Juga jangan durhaka terhadap yang memberi penghidupan padamu. Pun jangan durhaka terhadap orang yang bersewaka atau meminta perlindungan padamu. Karena kratakna atau pengkhianatan, namanya dosa yang demikian tak akan menemui kebahagiaan buat selama-lamanya. Kaidah kepercayaan atau keagamaan ini bertujuan untuk penyempurnaan manusia, oleh karena kaidah ini ditujukan kepada umat manusia dan melarang manusia melakukan perbuatan yang jahat atau buruk. Dengan demikian tidak dikehendaki adanya penjahat-penjahat. Kaidah kepercayaan ini tidak ditujukan kepada sikap lahir, tetapi kepada sikap batin manusia. Diharapkan dari manusia bahwa sikap batiniah ini sesuai dengan isi kaidah kepercayaan atau keagamaan. Kaidah kepercayaan atau keagamaan ini hanya membebani manusia dengan kewajiban-kewajiban semata dan tidak memberikan hak. Adanya hanya menunaikan kewajiban, menaati, melaksanakan kaidah kepercayaan atau keagamaan. Kemudian kaidah kesusilaan. Kaidah kesusilaan berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia. Sebagai pendukung kaidah kesusilaan adalah nurani individu dan bukan manusia sebagai makhluk sosial atau sebagai anggota masyarakat yang terorganisir. Kaidah ini dapat melengkapi ketidakseimbangan hidup pribadi, mencegah kegelisahan diri sendiri. Kaidah kesusilaan ini ditujukan kepada umat manusia agar terbentuk kebaikan akhlak pribadi guna penyempurnaan manusia dan melarang manusia melakukan perbuatan yang jahat seperti membunuh, berzina, mencuri, dan sebagainya. Tidak hanya dilarang oleh kaidah kepercayaan atau keagamaan saja, tetapi dirasakan juga bertentangan dengan kaidah kesusilaan dalam setiap hati nurani manusia. Kaidah kesusilaan hanya membebani manusia dengan kewajiban-kewajiban saja. Asal atau sumber kaidah kesusilaan adalah dari manusia itu sendiri. Jadi, kaidah kesusilaan ini bersifat otonom dan tidak ditujukan kepada sikap lahir, tetapi ditujukan kepada sikap batin manusia. Juga batinnya sendirilah yang mengancam perbuatan yang melanggar kaidah kesusilaan dengan sanksi. Tidak ada kekuasaan di luar dirinya yang memaksakan sanksi itu. Kalau terjadi pelanggaran kaidah kesusilaan, misalnya pencurian atau penipuan, akan timbul dalam hati nurani si pelanggar, yakni rasa penyesalan, malu, takut, bersalah, sebagai sanksi atau reaksi terhadap pelanggaran kaidah kesusilaan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kaidah sopan santun, tata krama ataupun adat. Kaidah sopan santun didasarkan atas kebiasaan, kepatutan, atau kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Kaidah sopan santun ditujukan kepada sikap lahir pelakunya yang konkret demi penyempurnaan atau ketertiban masyarakat dan bertujuan menciptakan perdamaian, tata tertib, atau membuat sedap atau enak lalu lintas antar manusia yang bersifat lahiriah. Sopan santun lebih mementingkan yang lahir atau yang formal seperti pergaulan, pakaian, bahasa. Bahkan tidak hanya ditujukan kepada sikap lahir saja, tetapi seringkali sudah puas dengan sikap semu atau pura-pura saja. Jadi tidak semata-mata menghendaki sikap batin. Sopan santun menyentuh manusia tidak semata-mata sebagai individu, tetapi sebagai makhluk sosial.
Jadi menyentuh kehidupan bersama. Seperti kata-kata yang sering dilemparkan dalam pergaulan sebagai bentuk celaan terhadap pelanggar kaidah sopan santun. Tak tahu sopan santun, tak tahu adat. Kaidah sopan santun menentukan perbuatan atau sikap lahir kita, misalnya berpakaian rapi, sopan. Kalau bertamu, makan dengan sendok dan garpu bagi golongan tertentu, tidak antop atau bersendawa, mengeluarkan suara dari mulut sewaktu makan, dan tidak kentut di muka umum. Sopan santun menghendaki agar dua orang yang sudah saling mengenal, saling menegur atau menganggukkan kepala apabila bertemu di jalan, sekalipun dalam hati mereka saling membenci. Mendahulukan anak-anak dan wanita dalam keadaan tertentu merupakan sikap sopan. Ini lazimnya disebut unggah-ungguh atau etiket, yaitu kebiasaan dalam pergaulan. Kebiasaan-kebiasaan tertentu dalam berpakaian merupakan kaidah sopan santun juga. Tidaklah sopan misalnya apabila kita menghadiri peringatan hari ulang tahun teman hanya dengan menggunakan singlet atau pakaian yang tidak semestinya. Beda sopan santun dalam pergaulan atau etiket. Dengan fashion atau mode terletak pada sifat perubahannya. Mode itu mengalami perubahan yang lebih cepat akibat era globalisasi ini. Seperti gelung Chiyoda yang lahir di zaman pendudukan Jepang. Baju you can see, rok new look misalnya tidak pernah kita jumpai lagi. Tetapi bahwa orang saling menegur apabila bertemu di jalan, kalau saling mengenal, sampai sekarang masih tetap berlaku. Kaidah sopan santun membebani manusia dengan kewajiban-kewajibannya saja. Kita wajib bersikap ramah terhadap tamu yang datang di rumah kita, walaupun kita ini sedang tidur ya. Seseorang tidak dapat menuntut agar membalas tegurannya karena ia sudah lebih dahulu menegurnya. Seorang wanita tidak mendapatkan tempat duduk dalam bus kota yang penuh sesak. Tidak dapat menuntut agar seorang penumpang pria menyerahkan tempat duduknya kepada wanita tersebut karena sang pria mempunyai hak juga. Kekuasaan masyarakat secara tidak resmilah yang mengancam dengan sanksi bila kaidah sopan santun itu dilanggar, yakni memaksakan kepada kita adalah kekuasaan di luar diri kita atau heteronom. Sanksi ini yang dapat berupa teguran, cemoohan, celaan, pengucilan, dan sebagainya tidak dilakukan oleh masyarakat secara terorganisir, tetapi oleh setiap orang yang secara terpisah yang menghendaki memberi sanksi. Ada yang menegurnya, ada yang menghendaki memberi sanksi, ada yang juga menutup pintunya apabila orang yang tidak sopan itu lewat dan sebagainya, ataupun yang melototi. Daerah berlakunya kaidah sopan santun itu sempit, ya, terbatas secara lokal atau pribadi. Sopan santun itu di suatu daerah tidak sama dengan sopan santun di daerah yang lain. Berbeda lapisan masyarakat, berbeda pula sopan santunnya. Setiap pelanggaran ketiga norma atau kaidah tersebut di atas akan terkena sanksi. Sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggaran kaidah sosial. Sanksi dalam arti luas dapat bersifat menyenangkan atau positif yang berupa penghargaan atau ganjaran seperti respect atau rasa hormat, simpati, pemberian penghargaan seperti satya lencana atau bintang lainnya, dan yang bersifat tidak menyenangkan atau negatif berupa hukuman. Hukuman seperti apa? Seperti sikap antipati, celaan, hingga pidana. Yang dimaksud dengan sanksi lazimnya adalah yang bersifat negatif. Dengan ancaman hukuman hendaknya dicegah oleh masyarakat penyimpangan atau pelanggaran kaidah sosial. Sedangkan penghargaan digunakan untuk mendorong atau merangsang agar setiap orang untuk menaati dan mematuhi kaidah. Nah, pada hakikatnya
Sanksi itu bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaidah dalam keadaan semula. Sebagai perlindungan kepentingan manusia, kaidah kepercayaan atau keagamaan, kaidah kesusilaan, dan juga kaidah sopan santun atau adat dirasakan belum cukup memuaskan. Karena apa? Ada sebabnya. Yang pertama, masih banyak kepentingan-kepentingan manusia lainnya yang memerlukan perlindungan, tetapi belum mendapat perlindungan tersebut dari ketiga kaidah sosial di atas, ya, yang sebelumnya dijelaskan. Kemudian yang kedua, kepentingan manusia yang telah mendapat perlindungan dari ketiga kaidah-kaidah sosial tersebut, namun belum cukup terlindungi karena dalam hal terjadi pelanggaran kaidah-kaidah tersebut. Reaksi atau sanksinya dirasakan belum cukup memuaskan. Kaidah kepercayaan atau keagamaan tidaklah memberi sanksi yang dapat dirasakan secara langsung di dunia ini. Kemudian, kaidah kesusilaan dilanggar hanya akan menimbulkan rasa malu, rasa takut, rasa bersalah, dan juga rasa penyesalan saja. Itu saja yang dirasakan oleh si pelaku. Kalau ada seorang pembunuh tidak ditangkap dan diadili tetapi masih berkeliaran, masyarakat akan merasa tidak aman dan resah. Meskipun si pembunuh itu dicekam oleh rasa penyesalan dalam dirinya, dalam hati nuraninya, sangat mendalam dan dirasakan sebagai suatu penderitaan sebagai akibat pelanggaran yang telah dibuatnya sendiri. Nah, kemudian kaidah sopan santun dilanggar atau diabaikan hanyalah menimbulkan celaan, cemoohan, umpatan, dan lain sebagainya itu. Sanksi ini pun dirasakan juga masih kurang memuaskan karena dikhawatirkan pelaku pelanggaran akan mengulangi perbuatannya lagi karena sanksinya dirasakan terlalu ringan. Bagi setiap kaidah sosial tersebut, sanksinya tidak dirasakan secara langsung di dunia ini dengan cukup memuaskan sehingga masih dirasakan kurang cukup memberi jaminan perlindungan kepentingan manusia. Ini tidak berarti bahwa ketiga kaidah sosial tersebut itu tidak penting dan tidak mempunyai peranan atau mempunyai manfaat. Ketiga kaidah sosial tersebut itu mempunyai peranan dan juga kegunaannya di dalam masyarakat. Jadi kepentingan manusia di dalam masyarakat itu dirasakan belum cukup terlindungi oleh ketiga kaidah sosial tersebut di atas. Oleh karena itu diperlukan perlindungan kepentingan atau kaidah sosial lain yang melindungi lebih lanjut secara lebih memuaskan kepentingan manusia yang sudah mendapat perlindungan dari kaidah sosial yang telah disebutkan dan melindungi kepentingan manusia yang belum mendapat perlindungan dari kaidah-kaidah sosial tadi. Nah, kaidah apa yang dapat memberikan perlindungan kepada yang memiliki kepentingan tersebut, yaitu kaidah hukum. Ngomongin keempat, kita akan membahas mengenai kaidah hukum. Kaidah hukum nanti terbagi menjadi beberapa video. Yang pertama kita akan membahas secara umum mengenai kaidah hukum dan juga kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.